Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini rasanya sulit sekali ditemukan orang yang bersedia menjadi saksi di dalam berbagai sidang pengadilan. Alasannya sangat sederhana, tidak mau pusing dan direpotkan dengan berbagai urusan pengadilan. Belum lagi biaya untuk wirawiri ke tempat sidang yang jauh dari tempat tinggal. Iya, kalau on time, tapi mana ada yang tepat waktu? Mundur bisa berjam-jam tanpa kepastian. Ditinggal makan salah, apalagi ditinggal pergi, bisa repot urusannya. Di sisi lain, karena susahnya mencari saksi, maka ada saksi yang pasang tarif. Makin meringankan, ya tentunya harus sebanding tarifnya. Intinya, no freelance. Dibutuhkan keberanian luar biasa bila kita diminta menjadi saksi bagi teman kita, kerabat kita. Apalagi menjadi saksi yang meringankan dakwaan para tersangka. Begitu kuatnya kesaksian kita, maka dakwaan bisa melemah dan tuntutan hukum bisa berkurang. Bahkan bisa berbalik menjadi bebas tanpa syarat. Nah, beranikah kita melakukannya? Seperti itulah roh kebenaran yang akan diberikan Allah Bapa kepada kita melalui Yesus Kristus. Roh kebenaran yang dimiliki Kristus mampu membuatnya bertahan menghadapi berbagai dakwaan dan bahkan siksaan. Adalah roh yang sama yang diberikan kepada kita. Yesus sudah menyatakan kuasanya dengan berani bersaksi di hadapan kaisar. Bahkan Yesus berani menjadi pembela kita pada hari penghakiman nanti. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saatnya bagi kita untuk membuktikan iman kepercayaan kita dengan berani bersaksi, mengisahkan pengalaman hidup kita bersama Kristus kepada banyak orang. Kita bersaksi akan pernyataannya serta tentang penyertaannya dalam hidup kita. Bukan untuk menyombongkan dan menampakkan atau menampilkan diri sendiri, tetapi agar orang percaya bahwa mereka juga dapat mengalami cinta kasih Allah Bapa dalam kehidupannya dalam berbagai situasi dan keadaan. Apakah kita tetap bersemangat bersaksi akan kebenaran dan keadilan? Apakah kita tetap memiliki semangat kalau kita harus menerima resiko? Kalau zaman dulu para murid dan pengikut Kristus, resikonya adalah hidupnya, maka menjadi saksi Kristus zaman kini, justru kita bisa terancam kehidupan dan penghidupan. Lantas masih beranikah kita menjadi saksi manakala di sekitar kita terbiasa melakukan korupsi? Bukan hanya uang, termasuk korupsi waktu.
Beranikah kita memilih terancam pekerjaan karena tetap memilih bersaksi memperjuangkan keadilan? Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi sama dengan yang lain tidak dituntut keberanian, tetapi menjadi saksi atas nama kebenaran, keadilan, apalagi mengatasnamakan Kristus, memang dibutuhkan keberanian luar biasa. Bersaksi sebagai saksi Kristus yang secara konsisten mengatakan yang benar, membela yang lemah, dan memperjuangkan keadilan. Bersaksi akan kasih-Nya yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa, bersaksi lewat karya dan usaha kita yang bersih dari penyelewengan. Semuanya ini membutuhkan roh keberanian. Kalau tidak, maka kita akan mudah tergelincir karena kesombongan akibat memberitakan keakuan kita, ataupun kita malah memilih mengambil posisi enak, diam 1000 bahasa tanpa kata, bahkan tanpa tindakan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu kali ada 4 orang imam mendiskusikan kualitas berbagai terjemahan kitab suci. Yang seorang menyukai gaya King James karena kesederhanaan dan kelancaran bahasanya. Yang lainnya menyukai gaya standar Amerika sebagai yang terbaik karena sangat dekat dengan bahasa asli Ibrani dan Yunani. Imam yang ketiga mengunggulkan terjemahan Moffat sebagai yang terbaik karena menggunakan gaya bahasa kontemporer. Imam yang keempat hanya berdiam diri. Ketika diminta untuk mengungkapkan pendapatnya, ia menjawab, "Saya menyukai terjemahan ibuku sebagai yang terbaik." Ketiga imam lainnya tertarik dan ingin mengetahui terjemahan yang dimaksud. "Baik," ia menerangkan, "ibuku menerjemahkan kitab suci ke dalam hidup hariannya, dan inilah terjemahan terbaik yang sungguh meyakinkan yang pernah saya saksikan." Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kegembiraan, kami abdi-Mu yang setia, Kau luhurkan dengan kesucian mulia. Maka kami mohon, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati kami, agar berani bersaksi tentang Injil-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.